Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah meridhai dan merahmati kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dibuka bukunya halaman 60. Kita akan belajar surah Az-Zalzalah. Pengenalan surat Al-Zalzalah. Tamhid artinya pendahuluan. Di manakah diturunkan surat Az-Zalzalah? Surat Az-Zalzalah diturunkan di Madinah menurut jumhur ulama. Artinya diturunkan di Madinah, yakni setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah. Kemudian apa nama lain dari surat Az-Zalzalah? Disebut juga idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau disebut juga idza zulzilat. Disebut juga surat Az-Zilzal. Disebut juga zulzilat. Az-Zalzalah, zalzalah atau zilzal artinya goncangan. Artinya apa? Goncangan. Apa yang bergoncang? Idza zulzilatil ardu, yang bergoncang adalah bumi. Bahasa kitanya gempa. Baik, jadi kita belajar surat gempa. Surat yang bercerita tentang gempa. Jadi kalau ada gempa, antum ingat Az-Zalzalah. Gempa itu terjadi, siapa yang menjadikan itu terjadi, siapa yang menjadikan gempa, itu ada di surat Az-Zalzalah. Mudah-mudahan setelah belajar surat Az-Zalzalah, cara memahami dan cara pandang kita terhadap bumi berubah. Bumi memang tempat tinggal, bumi memang ada di sana gunung, baik gunung di dalam laut atau di atas bumi sendiri, di atas daratan. Bumi memang berpotensi terjadi guncangan atau gempa, juga bumi berpotensi terjadi tsunami. Tetapi itu semua pada akhirnya Allah juga yang menjadikannya. Ya, ini akan kita pahami nanti dari surat Az-Zalzalah. Insya Allah nanti kita bahas. Sekarang kita akan pergi ke poin ketiga. Bagaimana kisah Abu Bakar dengan surat Az-Zalzalah? Bisa dibaca ya. Ceritanya adalah Abu Bakar sedang duduk bersama Rasulullah SAW.
Ketika duduk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar surat apa? Az-Zalzalah yang bunyinya seperti di halaman 62. Apa sih bunyinya? Sehingga Abu Bakar Siddiq pun menangis. Apa bunyinya ini? Abu Bakar Siddiq menangis. Nanti tebak-tebakan ya, antum silakan cari ayat mana yang membuat Abu Bakar Siddiq menangis. Abu Bakar Siddiq menangis. Rasulullah SAW pun bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, surat ini membuatku menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, seandainya kalian sama sekali tidak berbuat dosa, salah dan dosa, yang dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah, maka Allah akan pasti menciptakan kaum yang berbuat salah dan dosa, sehingga Allah akan mengampuni mereka. Ini jawaban Rasul. Kira-kira yang mana yang membuat Abu Bakar menangis? Silakan buka halaman 63 dan 64. 63 64 sudah kita baca artinya ya. Idza sulsilatil ardu zilzalaha, artinya bumi digoncangkan dengan goncangan yang keras. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, artinya bumi mengeluarkan jenazah-jenazah dan yang lainnya yang ada dalam perutnya, bergoncang dan mengeluarkan yang ada dalam perutnya. yakni manusia-manusia yang sudah mati akan keluar lagi dari perut bumi. Cara keluarnya tidak baik, tapi langsung dewasa dengan fisik yang baru. Yang meninggal tidak ada kakinya nanti akan hidup lagi dengan kaki yang sempurna. Yang meninggal kering kerontang, yang meninggal tua renta, yang meninggal bayi, semua akan bangkit dengan bentuk standar muda, gagah, tegak. Semua dibangkitkan oleh Allah, yakni maksudnya diciptakan lagi, bukan dibangunkan. Kalau dibangunkan, yang tua masih tua, ya kan? Yang matinya tua bangun tua, yang matinya muda bangun muda, yang matinya anak kecil bangun anak kecil. Enggak, itu jasadnya udah selesai, udah habis dimakan oleh tanah. Tapi maksudnya hari kebangkitan adalah hari penciptaan ulang. Tetapi penciptaannya berdasarkan dari memori yang pertama. Jadi semua kita akan terbentuk ulang dengan rupa yang sama, ruhnya sama, ruhnya ada nanti sama, hanya fisiknya saja fisik baru. Tapi fisik barunya juga sama, maksudnya bukan yang tadinya itu hitam jadi putih, enggak juga. Pokoknya wajahnya sama, yang tadinya begini wajahnya sama. Cuman yang meninggal sudah tua, wajahnya sudah keriput, nanti bangkit dalam keadaan muda, dan seterusnya. Baik, itu nanti dijelaskan deh mengenai kebangkitan itu. Kemudian yang ketiga, waqala al-insanu ma laha, manusia pun bingung dan bertanya-tanya kenapa bumi bergerak dan berguncang. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari yang dahsyat itu bumi mengabarkan segala amal yang pernah dilakukan di atasnya, baik itu amal saleh maupun amal buruk. Kemudian yang ayat kelima, bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah memberitahukannya dan memerintahkan untuk melakukan itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, di hari yang dahsyat itu, di saat bumi berguncang, manusia keluar dari kubur secara berkelompok-kelompok menuju tempat perhitungan untuk menyaksikan amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji dzarrah. Biji dzarrah adalah biji yang paling kecil. Apapun yang paling kecil di dunia ini disebut dzarrah. Maka dia akan melihat di hadapannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kejahatan seberat biji dzarrah pula, maka ia pun akan melihatnya. Nah, ini kira-kira ayat yang mana yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis? Bisa dilihat dari jawaban Rasulullah sebenarnya. Rasulullah berkata halaman 60, seandainya kalian sama sekali tidak berbuat salah dan dosa, yang dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah, maka Allah pasti akan menciptakan kaum yang berbuat salah dan dosa sehingga Allah akan mengampuni mereka. Nah, ayat yang mana yang membuat Abu Bakar menangis? Ayat berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Ayat berapa? Sekali tahu. Ayat berapa Pak? Kira-kira? Ayo, nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Silakan. Ayat 6. Yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Betul? Boleh? Ayat 6. Ada lagi? Kenapa ayat 6? Ihzab. Oke, baik. Barakallahu fiik, mumtaz. Ada lagi? Nah, sudah. Ayo. Yang di belakang. Ayat berapa? Ayo, ayat berapa yang membuat menangis? Jangan kita nggak pernah nangis, ketawa-tawa terus. Kata Nabi, kalau kalian tahu apa yang aku lihat, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Lau ra'aitum, apabila kalian melihat atau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian tidak akan banyak tertawa, kalian banyak menangis. Nah, ini dapat informasi baru yang membuat Abu Bakar menangis. Informasi baru. Apa itu informasinya? Ayat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayat? Ya, betul. Ayat 8. Ayat 8 yang membuat beliau nangis. Semua ayat membuat beliau nangis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun yang membuat beliau lebih sedih adalah ayat 8. Apa itu bunyinya? Famay wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Abu Bakar takut dengan ayat itu. Dulu pernah mencuri, misal Abu Bakar tak pernah mencuri. Dulu pernah dengan wanita yang bukan mahram, berdua-duaan, berkhalwah, pernah mengambil yang haram. Auzubillahi min dzalik. Allahumma ighfir lana jami'an. Pernah minum khamar, pernah melihat yang haram, pernah coba-coba daging babi misalnya, pernah dulu meninggalkan sholat, pernah dulu ikut-ikutan gaya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pakaiannya, ucapannya, cara hidupnya, semua dosa-dosa. Pernah dulu meninggalkan puasa dan sebagainya. Jadi mengingat dosa yang kecil juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun menangis dengan ayat ini. Artinya informasi baru bahwa dosa yang kecil pun tercatat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan, tenang, wahai Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah dan dosa. Nah ini
Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Mereka pasti pernah berdosa, dan dosa itu diampuni oleh Allah. Dan Allah paling senang adalah dengan orang yang bertaubat. Ya, ini catatan. Allah itu paling suka dengan orang yang mengaku salah. Siapa di antara antum yang selalu merasa menang dan benar di hadapan makhluk, segeralah minta maaf kepada Allah. Biasanya orang yang selalu merasa benar di hadapan makhluk, dia akan sering merasa benar di hadapan Allah SWT. Gak pernah merasa bersalah. Tapi orang yang sering merasa bersalah nih di hadapan manusia, ya afwan, ana salah, maafin ana. Maaf Pak, iya ada kelalaian dari saya, walaupun tidak sepenuhnya, tapi ada kelalaian saya, minta maaf. Orang yang seperti itu, mengakui kesalahan itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu bani Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin atau at-tawwabun. Orang-orang yang salah itu bisa menjadi orang terbaik, yaitu apabila dia mengakui kesalahannya, yang bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan sangat cinta. Nah, inilah yang menyebabkan salah satunya hatinya as-siddiq. As-siddiq, tahu as-siddiq artinya apa? As-siddiq Pak? Yang jujur. Nah, Abu Bakar as-Siddiq adalah jujur dalam beriman kepada Allah. Orang yang jujur dalam beriman kepada Allah, as-Siddiq, dia akan takut kepada Allah dalam kesendirian. Banyak orang yang tidak takut kepada Allah dalam kesendirian, dalam ketidaktahuan orang banyak, dia berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzunub al-ithmu ma takhafu ay yattali'a 'alaihi nas." Dosa itu yang kamu lakukan orang lain tak mau lihat. Kalau siapa yang ngelakuin sesuatu orang lain enggak mau lihat, dosa itu. Jadi kalau antum melakukan sesuatu ngumpat-ngumpat nih, nah itu kemungkinan besar itu dosa. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang jujur, yang takut kepada Allah dalam kesendirian, yang tidak manusia melihat. Dia jujur dalam iman, dimanapun berada beliau beriman. Sedang sulit beriman, diusir hijrah beriman, bahkan dicela oleh ayahnya tetap teguh dalam iman. Dalam kebahagiaan tidak angkuh, beliau tetap beriman. Dalam kemenangan jadi khalifah, tidak sombong, tidak pongkak, dia tetap beriman. Beriman dalam setiap keadaan adalah as-siddiq. Maka beliau mendapat gelar as-siddiq, orang yang paling tulus dalam mengimani Allah Azza wa Jalla. Di masjid antum beriman. Anda nggak tahu di luar kita beriman nggak? Di depan kita nih, keluar sini ada akhwat tidak menggunakan pakaian yang sewajarnya. Kalau kita beriman, kita akan menjaga diri kita dan menarik pandangan kita dari dia. Gampangnya begitu. Tapi kalau kita di luar tidak beriman, kita akan berbicara dengan teman kita, lihat tuh, dideskripsikan bentuknya. Di kolam berenang ini masalah, karena kita mau berenang tapi di sini campur-campur. Di situ banyak maksiat. Hanya kita yang bisa menjaga diri kita. Kita jaga mata kita jaga pendengaran kita di situ. Jadi keimanan yang jujur adalah keimanan yang bisa menjaga imannya di mana-mana. Di kantor kita tidak tahu di kantor apa yang terjadi, ada mungkin kejujuran, ketidakjujuran. Udahlah, nggak ada yang tahu, kita palsukan. Atau yang memegang uang kas, tidak ada yang tahu, kita selipkan sedikit. Kejujuran. Atau di masjid beriman, nanti pergi ke tempat wisata tidak beriman. Di masjid karena sama teman-teman sholat masjid tepat waktu, enak bersama-sama. Ketika jalan-jalan happy, berbahagia, dia lupa dengan imannya, dia tidak sholat tepat waktu. Inilah yang membuat Abu Bakar Siddiq menangis tadi, yaitu tentang dosa. Beliau mengakui dosa, takut dosa-dosa itu bumerang atas beliau. Baik,
Kemudian kata Nabi tadi bahwa manusia tidak ada yang tidak ada yang tidak dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mengakui dosanya, mengakui dosanya. Ini yang mau datang, mohon maaf, yang mau datang siapa nih? Orang bule konser musik, siapa namanya? Hah? Hah? UV. Karena dengar doang, tapi nggak tahu namanya. Dengar gara-gara ibu nanya. 11 juta katanya tiketnya. Siapa yang udah beli? Kasih orang aja. Itu datang, dia di sini beriman, kemarin sholat tarawih beriman, kemarin Idul Fitri beriman, kemarin puasa beriman. Terus sekarang ada perkumpulan maksiat, dia datang. Kayaknya, aina imanuk ya? Aina sidquka ma Allah? Mana jujur ente sama Allah? Kadzib, bohong. Itu orang pertama kafir. Yang kedua, dia tidak salat, nggak kayak antum salat. Yang ketiga, musik, dan musiknya itu musik yang nggak tahu bentuknya bagaimana. Yang keempat, lafaznya itu katanya lafaznya itu banyak lafaz pemujaan yang nggak bagus. Yang kelima, antum khalwah, gabung dengan pemaksiat di dalam itu. Mungkin ada yang mabuk, mungkin ada yang ini itu. Di GBK kan, berdiri apa duduk? Nah, udah beli tiket coba 11 juta gitu. Waduh, malu sama peci, tapi enggak. Dan yang beli tiket itu kerudungan. Nah, bayangin ya, orang cuma bisa nyanyi aja dengan lantunan musik, iman antum runtuh. Bagaimana Dajjal? Dajjal akan datang ke semua negeri, termasuk Indonesia, semua negeri kecuali Mekah dan Madinah, Jakarta misalnya, kumpul di Monas misalnya. Dia akan pamerkan kemampuannya, dia bisa turunkan hujan, turun hujan, tumbuh-tumbuhan tumbuh semua, buah-buahan, ada buah mangga nggak ada buahnya nih, keluar buahnya, petik matang bisa makan itu langsung. Dajjal, orang belah dua, dihidupin lagi sama dia, itu Dajjal. Dia punya air, dia bisa keluarkan air tangannya kanan dan kiri. Nanti air yang mau minum dia bisa keluarkan bersih, jernih, enak, nggak perlu antum beli aqua. Dan dia mengatakan, saya Tuhan kalian. Kata Nabi SAW, Dajjal adalah ujian keimanan yang paling berat. Orang-orang yang imannya lemah akan mengatakan, iya engkau Tuhan kami. Buktinya apa? Kehebatan tadi. Sebelum Dajjal datang aja, orang beriman aja gak bisa melihat hada kafir, gak bisa. Ini kafir, ngapain sih datang ke situ? Dengan jutaan rupiah. Coba anda tanya, dari sisi mana iman kita membolehkan datang ke situ? Ayo, ajib dia. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan orang yang beriman, para nabi dan rasul, ya kan? Bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang Yahudi Nasrani. Ini agamanya apa dia? Agamanya apa? Gak ada agamanya lagi. Mending Al-Quran ada Yahudi Nasrani, gak ada agamanya. Ya ini doa ihdinas siratal mustaqimnya mana? Mana kok enggak? Mana? Mungkin ada yang baca Al-Kahfi ikut ke situ. Malam Jumat baca Al-Kahfi. Jumat baca Al-Kahfi, kata Nabi, barang siapa baca Al-Kahfi dia akan diberikan dua cahaya, diberikan cahaya antara dua Jumat. Cahaya yang dimaksud adalah matanya itu, batinnya, imannya melihat ini majlis gak benar, gak perlu saya datang. Begitu. Ada di sini ilmi, alarmnya ada di sini. Ini majelis ilmu di anak, barakallahu fikum. Semoga antum berkah. Semoga mata hati antum semua sehat walafiat. Antum bisa melihat yang benar apa sih? Ini ilmu di masjid. Kita harus datang di waktu sholat. Ada pengajian, kalau bisa duduk dulu. Benar antum imannya. Tapi kalau dari sini ngaji, habis itu ke konser, ini ada masalah mungkin. Tapi insya Allah sih yang ngaji enggak lah. Jadi asilku, kejujuran, iman harus jelas, ya. Dan Nabi SAW tadi lagi-lagi mengatakan apa sih tadi? Dosa ya. Kembali lagi kita tuh harus mengakui dosa. Mengakui dosa. Tadi ada contoh yang tadi, yang orang tadi. Ada contoh orang yang tadi datang, ada orang beriman dan hadir.
karena dia nggak mengakui dosa. Kalau dia mengakui itu dosa, khalwat, campur-campur laki perempuan, teriak-teriak, hilang kesadaran, mungkin bisa sambil minum khamr. Kalau dia nggak mengakui dosa itu, dia akan tenggelam dalam dosa. Siapa yang tidak mengakui dosa akan tenggelam dalam dosa. Barang siapa yang mengakui dosa, dia akan menjaga dirinya dong. Ini kan salah dosa, saya nggak mau masuk. Kalaupun dia masuk, dia bisa ketahan. Ya, i'tiraf bidzunub, pengakuan dosa itu penting. Maka pelajaran kita hari ini dari kisah Abu Bakar aja dulu, nanti insya Allah besok kita berbicara tentang bumi, ya, dan gempanya. Tapi sekarang kita ambil kesimpulan aja singkat. Kesimpulan hari ini adalah mengakui kesalahan, mobil khusus kesalahan di hadapan Allah, dan itu perbuatan para nabi. Nabi Adam doanya apa? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Baca itu, baca dong setiap sujud, katakan ya Allah ampuni dosa, betapa banyak dosaku. Baca dong, jangan minta rezeki terus, ngaku dong berdosa di hadapan Allah. Gitu kan enak kalau begitu. Hati itu tenang kalau mengaku dosa, tapi menyembunyikan dosa, hati itu gundah gulana. Itu Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Terus Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tiada Tuhan selain Engkau, maksudnya Engkau, aku termasuk orang yang zalim, yang berdosa, yang zalim terhadap diri sendiri. Dan berbagai doa-doa yang lain yang mengatakan tentang dosa, kita berdosa. Bahkan Nabi mengatakan a'udzu billahi min a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung dari keburukan diriku. Dalam diri antum ada keburukan mata, telinga, lisan, hati, dan mani. 5 keburukan yang Nabi sebut dalam hadis Tirmidzi. 5 keburukan. Yang pertama adalah mata, telinga, lisan, qalbu, mani. Maaf, ini hadis. Makanya Nabi mengajarkan sahabat bernama Syakal bin Humaid. Kata Nabi kepada Syakal, wahai Syakal, mintalah kepada Allah 5 perlindungan dari keburukan diri anda sendiri, diri kita sendiri. 1. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari wa min syarri sam'i, keburukan mataku, keburukan telingaku, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi, dari keburukan hatiku dan maniku. Ini keburukan ada di dalam kita. Jadi kita ini sumber salah. Mohon untuk mengakui kesalahan, khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa baca doa yang tadi, 5 perlindungan agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang fatal. Apa tadi? Berlindung dari keburukan mata, biar mata tidak melihat yang buruk-buruk, biar mata tidak mudah tertipu. 1. Yang kedua, keburukan telinga, biar telinga ini kalau dengar nasihat masuk, nggak mental. Jangan suka ghibah, ini penyakit. Minta agar ini keburukannya tidak ada, biar dia mau dengar yang baik saja. Mata turun, telinga, terus turun lagi lisan, minta perlindungan dari Allah dari lisan ini. Lisan ini jahat, gara-gara ini kita bisa bertengkar. Kemudian satu lagi keburukan hati, hati ini juga kadang hasad, dengki, berlindung. Kemudian yang kelima, keburukan dari mani, maksudnya zina. Maksudnya zina atau yang sejenisnya, atau mendekati zina. Maksudnya ya itulah kaum muslimin, kita sumber kejahatan ada di dalam. Jangan banyak-banyak nyalain orang mulu. Sumber kejahatan ada di dalam, keburukan ada di dalam. Kita perlindungan dari Allah, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan akui kesalahan kita di hadapan manusia. Kemudian bertaubat dan minta maaf. Allah paling cinta orang yang bertaubat. Wallahu a'lam. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana jami'an, ya Allah ampuni dosa kami semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.